Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi ihtami bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza 'allaqa bi'ita'i malin wa wada'athu baina yadayhi tulliqat. Apabila menggantungkan ia suami dengan memberikan harta, lalu meletakkan ia istri akannya harta di depannya suami, niscaya tertalak ia istri. Wa in tana'a min qabdihi, walaupun enggan dia suami dari mengqabatnya harta, li'anna tamkinaha iyyahu min al-qabdi ihsa'un minha, karena sesungguhnya mempersilahkannya istri akannya suami dari mengqabat itu pemberian darinya istri. Wa huwa bil imtina'i min al-qabdi mufawwitun li haqqihi, dan dianya suami dengan enggan dari mengqabat itu dinilai menyia-nyiakan bagi haknya suami. Wakila, menurut satu pendapat, la tatluku, tidak tertalak ya istri, li'anna al-i'ta'a innama yatimmu bitaslimi wa tasallumi, karena sesungguhnya pemberian itu hanya saja menyempurnakan ia pemberian dengan adanya penyerahan. Apa bina tamma yatimmu? Hanya saja ada ia pemberian, hanya saja sempurna ia pemberian dengan adanya penyerahan dan penerimaan. Wal asrahu dukhuluhu ayil mu'ta fi mulkihi, dan mula pendapat yang asrah masuknya yaitu sesuatu yang diberikan pada hak miliknya suami, pada kepemilikan suami. Lil mulkil mar'ati bud'a bi wuqu'it talaqi, bagi hak milik Mulki artinya kerajaan. Milkil mar'ati, bagi hak milik wanita akan butuh dengan Milki apa artinya? hak milik, hak pemilikan. Dia masdar dari mana? Filmatinya Malaka yamiku, apa arti malaka? memiliki. Bukan hak milik, tapi memiliki. Bagi memiliki wanita, Karena memiliki seorang wanita akan butuh dengan terjadinya talak. Wal iwadani yataqaranani fil milki, dan dua iwad itu berbarengan kedua-duanya iwad pada milik. Wasani, dan pendapat kedua, la yadkhulu fi milkihi, tidak masuk ia al-mu'ta, sesuatu yang diberikan pada miliknya suami.
lianna husulal milki lahu min ghairi lafzin mumallikin min jihatiha ba'idun. Matin ke dalam ke kamar ya, dua-duanya. Karena sesungguhnya hasil hak milik baginya suami dari tanpa lafaz yang Bismillah, dari tanpa lafaz yang memunculkan hak milik Bismillah. Karena hasil milik baginya suami dari tanpa lafaz yang memunculkan hak milik dari pihaknya istri itu jauh. Fayuraddul mu'ta fayurja'u ila mahril mithli, maka dikembalikan akan sesuatu yang diberikan dan dikembalikan akan dia mu'ta kepada mahar misil. Apa itu maksud? Wasani ulang, wasani la yadkhulu, wasani la yadkhulu fil milki. Menurut pendapat kedua tidak masuk ya sesuatu yang diberikan pada hak miliknya suami. Karena sesungguhnya hasil hak milik baginya suami dari tanpa lafaz yang memunculkan hak milik dari pihaknya istri. Itu an milil lafzi memiliki nahan ke lafaz. Nahan ke lafaz. Berarti dia isim fa'il yang jatuh untuk nahan, tugasnya merofak fa'il. Mana fa'ilnya? Jadi dia mu'ta yang lafaz yang menunjukkan hak milik yang mu'ta, yang sesuatu yang diberikan dari pihak istri. Apa dia menunjukkan hak milik? Mu'ta itu objek hak milik. Mu'ta sesuatu yang diberikan itu objek hak milik. Kembali kepada lafzi yang memunculkan hak milik dia lafaz yang menyebabkan hak milik dia lafaz dari arahnya istri itu jauh. Fayuraddul mu'ta, maka dikembalikan akan mu'ta sesuatu yang diberikan tersebut. Wayurja'u ila mahril mithli, dan dikembalikan akan dia mu'ta ke mahar misil. Qala in akabatini, dan jika berkata ya suami, jika kamu menyerahkan kepadaku kaza fa anta talikun, kaza fa anti talikun, akan sekian maka kamu tertalak. Kurangi lagi satu jarum depan, satu jarak jam tangan. Fakila, menurut satu pendapat,
huwa kal iqta'i, dianya ketentuan sama dengan memberi, fi jami'i, pada seluruh, ma zakara fihi, sesuatu yang menyebutkannya seseorang padanya sesuatu. Admin wa minhu, seseorang itu majhul saja. fi jami'i ma zikra fihi, dalam seluruh yang menyebut sesuatu yang menyebutkan. Bina majhul saja. Disebutkan dalam seluruh sesuatu yang disebutkan ya seseorang, akan ia sesuatu fihi, padanya sesuatu. Wa minhu ishtiratul fawri, dan diantaranya adalah disyaratkan segera. Wa milkul maqbudi, dan memiliki barang yang diserahkan. Nazaran ila annahu yuqsadu bihi, karena memandang kepada sesungguhnya yang dimaksudkan bihi, dengannya tujuan, ma yuqsadu bil i'ta'i, yang dimaksudkan dengan tujuan memberi. Yuqsadu, yuqsadu mana depan? Yuqsadu pertama mana depannya? Yuqsadu kedua mana pula depannya? Coba lihat. Karena sesungguhnya yang dimaksudkan ya barang ini yang pertama, kedua. bihi, dengan tujuan sesuatu yang dimasukkan. Yang dimasukkan ya seseorang dengan tujuan memberi. Seseorang nggak ada di belakang. Dhamir itu dikembalikan kepada kalimat yang ada sebelumnya.
dimulai daripada penggalan kalimat yang masih terkait dengannya, yaitu dari kalimat wa milkul maqbud nazran ila annahu yuqsadu bihi ma yuqsadu bil haqq. Enggak boleh lepas daripada rangkaian yang ada. Yuksadu kedua itu memandang. Yuksadu kedua apanya? Memandang. Diartikan langsung. Annahu sesungguhnya yang dimaksudkan Itu mana depan? pertama Barang di depan tuh. yang makbud. Sesungguhnya yang dimaksudkan ia barang bihi dengan tujuan sesuatu. Dimasukkan dia barang berarti fatnya di dalam. Kalau di dalam berarti kembali kepada kalimat sebelumnya. Sementara kalimat sebelumnya itu belum ada barang udah barunya di depan, di belakangnya belum ada. Jadi dhamir tidak bisa dikembalikan kepada kalimat yang belum ada. Bisa coba terima? Sesungguhnya yang dimaksudkan mana dapatnya? bihi itu Bihi. Coba diterjemah dulu. sesungguhnya yang dimaksudkan akan dengannya milkul maqbud. Lalu Itu adalah sesuatu yang dimaksudkan akan ia sesuatu dengan pemberian. nah, jadi naik alif sadu. Yang pertama jumlah bihi. Yuksadu kedua wah. Kembali ke ma. Kenama itu kalau aid dhamir tempat dia kembali. Ya, ulang. Waminhu dan diantaranya adalah disyaratkan segera memilku makbudi dan memiliki barang yang diserahkan nazaran karena memandang ila annahu kepada sesungguhnya yuksadu bihi yang dimaksudkan dengan tujuan akan milku makbud itu milku makbud
sesuatu itu sesuatu yang dimaksudkan dengan tujuan yang dimaksudkan akannya sesuatu bil iqta'i dengan tujuan memberi, dengan memberikan. Ada lagi tujuan ada di kalimat iqsad, dengan memberikan, dengan memberikan. Wal asahu, dan pendapat asah, anahu sesungguhnya kasair takliki, ya kemana kembali dalamnya? Sesungguhnya hukumnya. Hukum apa itu? Hukum in qala in akbaktini panti tolik. Kasairil takliki, sama dengan seluruh taklik. Lianna al-iqbada la yaqtadi, karena sesungguhnya menyerahkan itu tidak menuntut ia iqbad. At-tamlika bi khilafil a'ta'i, akan permilikan dengan sebalik memberi. Ala tara, apakah tidak kamu melihat, annahu sesungguhnya iza kila a'tahi, apabila dikatakan memberi ia seseorang akan sesuatu, atiyatan akan pemberian, fuhima minhu tamliku, niscaya dipahami darinya kata-kata akan adanya pemberian hak milik. Wa idza qila, apabila dikatakan akbadahu lam yufham, menyerahkan ia seseorang akan sesuatu, niscaya tidak bisa dipahami, minhu zalik, darinya perkataan akan demikian. Fala yamliku, maka tidak memberi ia suami akan sesuatu, ay al-maqbudu wa la yarji'u ila mahril mithli, sesuatu yang diserahkan dan tidak bisa menuntut kembali ia suami kepada mahar misil. Wala yushtaratu lil iqbadi, dan tidak disyaratkan bagi iqbad majlisun, akan adanya majlis atau tempat makan. Qultu wa yaka'ud talaqu raj'ayan, aku katakan jatuhlah talak raj'i. Wa yashtaratu li tahaqquqis sifat, wa yashtaratu li tahaqquqis sifati, dan disyaratkan untuk bisa terwujudnya sifat. Wa hiyal iqbadu, dan dianya sifat itu penyerahan. Al-mutadamminu lil qabdi, yang menyimpan bagi obat, yang menyimpan ia iqbad, Al-zuhu bil qabdi, bagi obat, Al-zuhu akan mengambilnya suami, biyadihi dengan tangannya suami, minha darinya istri, walau mukrahatan wallahu a'lam, walaupun hal keadaan terpaksa, wallahu a'lam. Fala yakfil wad'u baina yadayhi, maka tidak cukup meletakkan di depannya suami. Wala yamna'ul aghdhu karhan, dan tidak menghalang oleh mengambil secara paksa, min wuqu'it talaqi, dari terjadinya talak, liwujudis sifati bi khilafihi fit ta'liqi, karena ada sifat dengan sebaliknya mengambil secara paksa pada talak, pada ta'liq. Bil ita'il muqtadi, dengan pemberian yang menuntut,
litamliki bagi pemberian hak milik, li'annaha karena sesungguhnya istri lam tuqta tidak memberi ia istri lam tuqti tidak memberi ia istri. Maqala imamu dan berkata Imam Haramain, yakfil wad'u cukuplah meletakkan baina yadaihi di depan suami, wa hakama fil akhzi wa haka fil akhzi, dan menceritakan ya Imam Haramain dalam mengambil karahan secara paksa. Kaulani itu dua pendapat, akan dua pendapat. Arjahuhuma al-man'u, yang paling kuat dua pendapat tersebut itu tercegah. Masih berbicara menyikapi hukum yang berkaitan dengan ucapan-ucapan yang sudah kita bahas. Ada beberapa. Satu, kesimpulan, kalau suami bilang anti tolikun wa alaiki auli alaiki kada, itu satu. Yang kedua, kalau suami ngomong begini, wa anti tolikun ala annali alaiki kada, sudah dua. Kemudian kalau suami ngomong indominti li alfan fa anti tolik, ada tiga kasus. Kemudian kalau suami ngomong anti taliki taliki nafsaki indominti li alfan, sudah 4 kasus. Nah, sekarang yang kelima. Apabila seorang suami mentaklik talak dengan memberikan harta, kira-kira bahasanya apa itu? In a'taitini kada fa anti talikun, itu kira-kira bahasa. In a'taitini, jika engkau berikan kepadaku 5 juta, fa anti talik, kamu jatuh talak. Berarti suami mengkaitkan talak dengan memberikan harta. Lalu istri meletakkan depan suami, taruh itu aja. Nah, taruh depan suami. Nah, talikat, maka jatuh talak. Walaupun suami enggak mengambilnya, dia pergi enggak dipegang uang itu, tetap jatuh talak. Kenapa? Karena penyerahan istri terhadap harta kepada suami itu iqtaq. Nah, li'anna tamkinaha iyyahu minal qabdi, karena tamkinnya istri, memberi peluangnya istri kepada suami untuk ngambil, yaitu dengan meletakkan depan suami, itu sudah masuk kategori iqtaq. Berarti si istri sudah melakukan mu'allaq alaih, yaitu memberikan harta. Dan dianya suami dengan tidak mau menerima, itu urusan dia, yang menyanyiakan haknya. Si istri sudah melakukan tanggung jawabnya. Istri sudah melakukan syarat dia ditalak. Apa kata suami tadi? Kalau kamu berikan ke aku, dia kan sudah berikan. Suami nggak terima, itu salah dia. Ini pandangan pendapat pertama. Pandangan pendapat kedua, tidak terjatuh talak. Alasannya apa? Karena yang namanya memberi itu tidak bisa sempurna kecuali ada penyerahan dan penerimaan.
Istri memang sudah menyerahkan, tapi belum terima, itu belum. Nah, yang namanya memberi harus komplit kedua-duanya. Ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ini pandangan pendapat kedua. Jadi ditelusuri dengan pelan-pelan untuk memahami bahasa. Membacanya juga diiringi dengan pemahaman. Nah, sekarang barang yang diletakkan di depan suami itu statusnya milik siapa? Wal asahu dukhuluhu fi milkihi. Pendapat yang kuat, yang diberikan oleh istri, yang diletakkan depan suami, itu sudah masuk status milik suami. Kenapa? Alasannya karena istri sudah memiliki buduk. Nah, sebelum si istri meletakkan uang 5 juta itu depan suami, pemilik buduk siapa? Suami. Sekarang istri, dia sudah memiliki buduknya kembali. Nah, faradnya sudah milik pribadinya kembali, tidak lagi milik suaminya karena talak sudah jatuh. Nah, kalau sekiranya si istri sudah memiliki buduknya, berarti harta depan suami sudah menjadi milik suami. Nah, wal iwadani yataqaranan fil mulki. Karena dua iwad tersebut, yaitu uang 5 juta dengan buduk, itu saling menyertai dalam status milik. Ketika satu sudah menjadi milik suami, yaitu ketika buduk sudah kembali ke istri, otomatis harta menjadi milik suami. Nah, pendapat kedua mengatakan tidak, belum masuk menjadi hak milik suami. Kenapa? Nah, lihat di sini perlu memperhatikan naat kemana kembali. Naat itu bertugas kemana domirnya. Salah mengembalikan domir naat akan membuat kesimpulan yang patah. Li'anna husulal milki lahu min ghairi lafdin mumlik atau mumallik. Mumallikin itu adalah isim fa'il. Kalau dia jatuh untuk na'at, dia beramal, tugasnya merofak fa'il, fa'ilnya kembali ke lazim. Karena sesungguhnya hasil hak milik baginya suami dari tanpa lafaz yang menyebabkan menjadi hak milik ia lafaz. Dari mana lafaz itu? Dari pihaknya istri itu jauh. Nah, jadi si suami memiliki barang yang diletakkan di depan dia, nggak ada ngomong apa-apa istrinya. Itu jauh untuk dipahami menjadi hak milik. Bisa kita katakan hak milik kita kalau orang nggak ngomong taruh barang depan kita? Nggak bisa. Itu maknanya. Jadi min ghairi lafdhin mumallikin, dari tanpa ada kata-kata, tanpa ada ucapan, yang ucapan itu membuat suami memiliki. Ucapan itu harus muncul dari istri. Sekarang ucapan itu nggak ada. Berikan aku uang 5 juta, aku jatuhkan talak kepadamu. Ditaruh uang 5 juta depan suami, nggak pakai lafaz. Nah, itu jauh dari pemahaman, jauh dari kebenaran. Masa bisa kita memiliki sesuatu hanya gara-gara orang taruh depan kita, orang itu nggak ngomong. Maka dikembalikanlah motor, barang 5 juta dikembalikan, maka rujuk hukum kepada mahar bisin. Jadi talak tetap talak jatuh karena kita ikut pendapat yang pertama, tulikat jatuh talak. Tapi yang dibayar oleh suami, yang dibayar oleh istri, yang diterima oleh suami bukan yang diletakkan.
Karena meletakkan sesuatu tanpa lafaz itu tidak bisa menjadi milik seseorang. Berarti rusaklah dia ini. Ketika sesuatu rusak, maka kembali ke mahar misil. Nah, itu yang dibaca di sana. Yang keenam, jika suami ngomong, in abbittini, jika engkau kobatkan ke aku, jika engkau serahkan ke aku kada sekian 20 juta, fa anti talik, maka kamu jatuh talak. Kalau begitu omongan suami, bagaimana hukumnya? Maka dikatakan huwa kal i'taq, dianya hukum sama dengan i'taq pada seluruh yang telah disebutkan akan ia dalam masalah i'taq. Berarti sama dengan kalimat di atas. Nah, kalau si suami, kalau istri hanya meletakkan saja, jatuh talak kan? Jatuh. Kalau jatuh talak itu barang milik suami atau bukan? Milik suami, pendapat yang kuat. Kedua, tidak milik suami, jadi ke mahar misil. Nah, pokoknya sama di sana. Dan diantaranya disyaratkan faur. Kemudian disyaratkan memiliki makbud. Disyaratkan faur. Kemudian diantaranya lagi memiliki makbud. Si suami memiliki makbud tersebut. Apa yang telah diserahkan kepadanya itu adalah milik suami. Kenapa kesimpulannya demikian? Memandang kepada annahu yuqsadu bihi ma yuqsadu bil i'taq, karena yang dimaksudkan dengan makbud itu sama dengan apa yang jadi tujuan dengan i'taq, itu sama-sama jatuh talak. Ini menurut pandangan pendapat kedua, pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat, kata-kata in akbattini kada fa anti talik itu sama dengan taklik yang lain. Sama dengan taklik yang lain. Artinya, kalau istri langsung menyerahkan sesuatu ke suami, maka jatuhlah talak bain. Karena si istri sudah melakukan mu'allaq alaih. Tetapi sesuatu yang diterima oleh suami itu belum menjadi milik dia, tidak boleh disamakan dengan i'taq. Kenapa tidak bisa disamakan? Li'annal ikbat la yaqtadi tamlik, karena sesungguhnya menyerahkan itu tidak punya tujuan mempermilikan. Dan sebalik memberi, kalau memberi itu sudah pasti memiliki tujuan mempermilikan. Tapi kalau menyerahkan itu tidak bermakna mempermilikan. Kamu gak bisa bedakan kata musannaf. Apabila ada ucapan a'tahu atiyah, si fulan telah memberi dia sebuah pemberian, kalau terdengar kata-kata itu, maka kita bisa pahami si fulan telah mempermilikkan sesuatu kepadanya. Tapi apabila ada terdengar kata-kata aqbadahu, si fulan telah menyerahkan sesuatu kepadanya, itu tidak bisa dipahami si fulan telah mempermilikkan sesuatu kepadanya. Maka sah itu belum tentu mempermilikkan. Tadi sudah saya serahkan ke santri, kata Paskas. Nah, tadi beras sudah serahkan ke santri, maka santri ada menerima. Milik dia beras? Enggak.
Nah, menyerahkan belum tentu memiliki. Tadi saya mau keluar 4 bulan, uang bulannya sudah saya serahkan ke Ihsan. Saya dipakai langsung. Ya saya nih, bapak itu serahkan ke saya. Serah itu bukan mempermilikan, tapi memberi ya. Nah, jadi tidak bisa disamakan abbatini kada fa'anti talik dengan kata-kata a'taitini bikada fa'anti talik. Jadi i'tab sama ikbat memiliki hukum yang berbeda. Jadi ikbat ini sama hukumnya dengan taklid. Nah, berarti suami tidak memiliki apa yang sudah diserahkan kepadanya. Itu tidak jadi milik suami. Dan talak istri tetap jatuh. Maka kembalilah ke mahar istri. Dan tidak disyaratkan menyerahkan itu dalam majelis. Kata saya, kata Imam Nawawi, talak jatuhnya raji. Oh, Masya Allah. Fala yamliku maqbud wa la yarji'u ilal mahri misli. Suami tidak memiliki apa yang diserahkan, tidak juga kembali ke mahar misil. Nah, jadi enggak jadi talak bain. Yang jatuh adalah talak raji. Titik. Disyaratkan untuk memastikan kriteria ikbat yang terkandung qobat. Maksudnya disebut ikbat itu sudah pasti ada qobat dalamnya. Jadi disyaratkan untuk pasti terjadinya qobat ikbat, satu, mengambilnya si suami dengan tangannya sendiri dari si istri, walaupun istrinya dipaksa. Wallahu a'lam. Jadi kalau suami bilang in akbatini kada fa'anti talik, kalau kamu kobatkan ke aku uang senilai 5 juta, maka kamu jatuh talak. Supaya hal ini bisa menjadi talak bain, supaya khuluknya sah, maka kriteria ikbat, qobat ikbat itu harus ada, yaitu suami nerima uang itu dengan tangannya sendiri dari istri tersebut, walaupun istri menyerahkan terpaksa. Wallahu a'lam. Maka tidak cukup hanya sekedar uang diletakkan depan suami, itu tidak cukup. Wala yamna'u akhdhu qurhan min hukumit talaq, dan tidak menghalang pengambilan secara paksa akan terjadinya talak. Jadi kalau suami memaksa atau mengambil secara paksa sesuatu yang telah diserahkan istrinya, misal kata suami, kalau kamu serahkan ke aku jam tangan kamu itu, kamu jatuh talak. Lalu istri katakan, nih, ketika suami mengambil, ditarik oleh istrinya, kamu dikasih lagi, direbut oleh suaminya secara paksa. Perebutan secara paksa itu tidak menghalangi jatuh talak, tetap talaknya bain. Kenapa talak bain? Karena kita merujuk kepada kriteria yang disebutkan dalam akad, yaitu qobat ikbat. Nah, kan sudah ada ikbat, istri diserahkan, sudah ada qobat, suami telah ambil, mau secara paksa, secara sukarela, itu sudah terjadi pokoknya. Diwujudi sifat. Lain halnya kalau dikatakan ta'li dan i'tab. Nah, kalau suami bilang begini, in a'taitini, kalau kamu berikan ke aku 1 juta rupiah, kamu jatuh talak.
lalu istri mengatakan, "Ini saya kasih kamu." Ketika istri mau ngasih, suami mau ngambil, istri tarik lagi. Ketika istri tarik lagi, dirampas oleh suami, jatuh ke talak. Hah? Tidak jatuh. Karena kata-katanya apa tadi? Iqta'. Nah, memberi. Nah, ketika suami ngambil secara paksa, istri la tu'ti, dia tidak memberi. Tapi kalau kata-katanya, jika kamu serahkan ke aku uang sekian, maka kamu jatuh talak. Istri serahkan, suami mau ambil, istri nggak mau, diambil secara paksa, jatuh talak. Itu bedanya antara aqbat ini dengan aqtaid ini. Jadi kalau aqtaid ini harus ada sukarela memberikan dalam istri, tapi kalau aqbat ini itu tidak perlu sukarela. Itu bedanya. Kata Imam Haramain, cukup diletakkan di depan suami. Kenapa Imam Haramain? Menceritakan oleh Imam Haramain, ketika suami mengambil secara paksa dalam bab iqta' akan dua kaul, yang kuat adalah mana? Tercegah jatuh talaknya. Titik. Nah, permasalahan yang ke-7. Silakan. Walau wa'allaqat talaqa bi'i'ta'i abdin, jikalau mentakliknya suami akan talak dengan pemberian seorang hamba, wa wasafahu bisifatin salamin, dan mensifati dia suami akannya budak dengan sifat salam, maka salam, fa'aqathu abdan la bisifati lam tatluk, lam tatluk, la bisifati lam tatluk, Lam tutallaq, lam tutallaq. Dan memberikan istri akannya suami akan budak tidak dengan sifat yang telah disebutkan, niscaya tidak tertalaklah si istri. Au biha, atau memberikan si istri akannya budak dengannya sifat, biha dengannya sifat, saliman dalam keadaan sejahtera, tolukat, niscaya tertalaklah si istri. bila majrur, Tulipat, niscaya ditalaklah si istri. Wa malakahu zauju, dan memiliki akannya budak oleh si suami. Au ma'aiban, atau si istri memberikan budak yang aib, yang cacat. Falahu, maka hak baginya suami, ma'uku talaqi bihi, bersama terjatuhnya talak dengannya budak cacat, radduhu bil aibi, itu mengembalikan dia suami akannya budak bagi aib, karena aib. lebih ringan dibaca masdar saja. Radduhu lil aibi, mengembalikannya suami, mengembalikannya budak. Radduhu lil aibi, mengembalikannya budak bagi aib. Wa mahrul mithli, dan mahar mithli. Wa fi qaulin, dan pada satu pendapat, qimatuhu saliman, hak baginya suami itu kimahnya budak dalam keadaan sejahtera, sehat. Walaysa lahu an yuqaliba bi 'abdin bi tilka sifati salimin, dan tidak boleh baginya suami itu bahwa menuntut ia suami dengan hamba dengan demikian sifat yang sejahtera, yang sehat.
liwuku'i talaqi bil mu'ta, karena terjatuhnya talak dengan pemberian. Bi khilafi ma law qala talaqtuki ala 'abdin sifatuhu kada, dengan sebalik sesuatu jikalau berkata ia suami, aku talak kamu atas seorang hamba yang sifatnya seperti begini. Faqabilat, lalu mengqabul ia istri, wa a'qadhu, dan memberikan ia istri akannya suami, abdan bitilka sifati ma'iban, akan hamba dengan demikian sifat hal dalam keadaan cacat. Lahu rabduhu, hak baginya suami itu mengembalikannya budak. Wal mutalabatu bi aqlin salimin, dan menuntut dengan hamba yang sejahtera. Lianna talaqa waqa'a qabla al-i'ta'i bil qabuli ala 'abdin fid dimmati, karena sesungguhnya talak telah terjatuh ia talak sebelum pemberian, dengan sebab qabulnya istri atas hamba dalam tanggungan. Wa fi wajhi mas'alatil kitab, dalam satu wajah dalam masalah kitab ini, la yaruddul 'abda, tidak mengembalikan ia suami akan hamba, bal ya'khudhu arsyal 'aibi, akan tetapi mengambil ia suami akan arsy ganti rugi aib. Walau qala fi ta'liqi bil i'ta'i abdan, jikalau berkata ia suami dalam ta'liq dengan pemberian akan hamba, walam yasifhu, dan tidak mensifati ia suami akannya hamba, tulliqat bi'abdin, niscaya ditalaklah istri dengan hamba ala ayyin sifatin kana, atas bagaimana saja sifat yang ada ia hamba, illa maksuban fil asohi, kecuali hamba yang dirampas dalam menurut pendapat as-sah. Li'anna al-i'ta'a, karena sesungguhnya pemberian yaqtadi tamlika, menuntut ia pemberian akan tamlik, mempermilikkan, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Wala yumkinu tamlikul maqsubi, dan tidaklah mungkin, wala yumkinu, dan tidaklah mungkin, tidak mungkinlah mempermilikkan maksud barang dirampas. Wasani, pendapat kedua, tatluku bil maksubi, sama dan tadi. Tutaliku, ditalak ia istri, ditalakkan istri dengan hamba yang dirampas, kal mamluki, sebagaimana barang yang dimiliki. Li'anna zawja la yamlikul muqta, karena sesungguhnya suami itu tidak memiliki suami akan muqta. Wa in kana mamlukan laha lima sayati, walaupun ada ia hamba itu dimiliki baginya istri bagi sesuatu yang akan datang pembahasannya. Fala ma'na bi'tibari milkiha lahu, maka tidak ada makna memperhitungkan permilikannya istri baginya mu'ta. Bi'tibari milkiha lahu. Nah, artinya maka tidak ada makna bagi memperhitungkan pemilikannya istri baginya mu'ta. pemilikan itu tamlik, miliknya istri. nah memilikinya istri.
memilikinya istri baginya mu'tah. Walahu mahru mitlin, dan baginya suami itu mahar mitil. Badalul mu'tah, sebagai ganti mu'tah. Lita'adzuri milkihi lahu, karena uzur memilikinya budak, memilikinya mu'tah, lahu baginya suami. Memilikinya suami, memilikinya suami baginya budak, baginya mu'tah. nah, Li'annahu yukhadu iwadan, karena sesungguhnya suami mengambil, dia suami akan bila majhul, diambil, suami diambil, karena sesungguhnya mu'tah diambil akan dia mu'tah akan iwad, pengganti. nah, Wa huwa majhulun 'inda ta'rif, dan dianya mu'tah itu majhul ketika dita'rif. Wal majhulu la yasluhu iwadan, tidak cocok ia majhul, tidak sesuai ia majhul bagi iwad, akan iwad. Wala ya'ti qaulun birruju'i ilal qimah, dan tidak datanglah qaul dengan rujuk kepada qimah. Li'anal majhula, karena sesungguhnya barang majhul la tu'rafu qimatuhu, itu tidak diketahui akan qimahnya majhul, hatta yarji'a ilaiha, sehingga kembali ia majhul kepadanya qimah. Wa yu'lamu mimma taqaddama, dan diketahui dari sesuatu yang telah terdahulu. Ishtiratul fawri, akan disyaratkan segera, fit ta'liq, dalam ta'liq. Bi'an duna mata, dengan kata-kataan, bukan dengan mata. bi'in, Oh, bi'in. Bi'in dengan kata-kata in, bukan dengan mata. Waqtasara al-musannifu 'ala istithna'il maqsubi, dan mencukupkan, meringkas oleh musannif atas istisna barang yang digosok, yang dirampas. Wa in kana al-mushtaraku mithlahu, walaupun adalah barang syarikat, barang kongsi itu semisalnya barang yang digosok, fima dzukira, pada sesuatu yang telah disebutkan. Li'annahu, karena sesungguhnya barang syarikat maksubul ba'di, itu dirampas sebagian. Wal wasafahu bi sifatin duna sifatis salami, jikalau mensifati ia suami akannya budak dengan sifat selain sifat salam, fa'ataqhu bitilka sifati, dan memberikan ia istri akannya suami dengan demikian sifat, tulliqat, niscaya ditalaklah akan si istri. Walahu mahru mithlin, dan baginya suami itu mahar mitil. Badalahu, mengganti, sebagai ganti, mengganti ia mahar misil akannya. walahu mahru mislin badaluhu, badaluhu i'rabnya badal kepada mahrum, dan bagi suami itu mahar mitil, yakni badalnya mahar mitil, badalnya mu'tah, lima taqaddama, karena sesuatu yang telah terdahulu, sebagaimana berkatakannya oleh Imam Mawardi. Nah, ada 3 hukum yang dibahas di sini. 1, ketika suami mengkaitkan talak dengan memberikan budak, ya,
dan suami memberikan kriteria budak tersebut dengan kriteria akad salam, artinya sifat-sifat salam yang mencukupi syarat sah salam. Lalu si wanita memberikan budak tersebut tidak cocok dengan kriteria yang dikatakan suami, maka wanita itu tidak jatuh talak. Nah, au biha atau kepada si sifat si istri, si wanita memberikan budak sesuai dengan sifat yang diberikan oleh suami, dan budak itu salimah, selamat dari kekurangan-kekurangan aib, maka istri jatuh talak dan suami berhak memiliki budak tersebut. Atau istri menyerahkan budak tersebut sesuai dengan syarat yang dikatakan suami, tapi budaknya cacat, aib jolli, seperti suka kabur, kencing tempat tidur, berzina, suka mencuri. Tapi kriterianya cukup, budaknya tinggi, kulit putih, keturunan Turki, semua sifatnya lengkap. Nah, maka suami berhak memiliki budak tersebut dan talak pun jatuh. Nah, dan suami berhak juga mengembalikan budak itu karena cacat, rad bil aib. Dan kalau kembali ke suami mengembalikan budak, kembali ke mahar misil. Kalau suami mengembalikan budak itu, kembali ke mahar misil. Kalau suami ridho dengan aibnya, selesai masalah. Kalau suami tidak ridho, ganti dengan mahar misil. Menurut pendapat yang kedua, bayar dengan harga budak yang sejahtera dari aib. Suami tidak punya wewenang meminta budak dengan kriteria yang sama tapi tidak punya aib. Ya boleh diminta ganti. Saya minta gantilah budak lain dengan kriteria yang sama, tapi jangan budak yang pengencing. Kenapa tidak boleh minta ganti budak? Kenapa solusinya cuma dua, mahar misil atau harga budak? Karena talak sudah jatuh dengan muqtah. Yang diberikan itu sudah jatuh talak di situ. Berarti si muqtah sudah masuk dalam akad lazim, enggak boleh diganti-ganti lagi. Nah, titik. Lain halnya kalau suami mengawali kata-kata talak lebih awal. Kalau tadi mengawali dengan kata-kata taklid lebih awal. In a'taitini abdan sifatuhu kada wa kada fa anti taliq, itu namanya taklid. Tapi kalau sekiranya talak dulu, contoh talaqtuki, aku ceraiin kamu, ala abdin sifatu kada wa kada, yang sifat budaknya begini-begini. Lalu istrinya mengkabul, lalu istrinya berikan kepada suami budak dengan sifat yang telah disebutkan, namun budaknya cacat. Maka suami berhak mengembalikan budak tersebut dan menuntut budak yang tidak cacat dengan kriteria yang sama. Kenapa boleh ganti? Di atas kenapa nggak boleh, di sini kenapa boleh? Karena talak sudah jatuh sebelum budak diberikan. Dengan sebab istri mengatakan qabiltu, berarti budaknya ada pada zimmah istri.
Nah, kalau budak ada pada dhimma, maka boleh diganti-ganti. Perbandingan hukum. Apa bedanya dhimma sama ain? Nah, kalau jatuh akad di atas ain, nggak boleh ganti. Contoh, saya sewa rumah ini selama 2 tahun, harga sewa sekian. Kalau rumah itu rusak dalam 1 tahun, hancur karena gempa bumi, maka sewa menyewa batal. Yang dibayar hanya yang sudah kepakai. Tapi kalau dia katakan, saya sewa kepadamu rumah dengan kriteria begini, begini, dan begini, maka diberikanlah satu rumah sesuai kriteria tersebut. Kalau rumah itu hancur karena gempa bumi, sementara masa sewa masih ada, penyewa berkewajiban mencari rumah dengan kriteria yang sama, rumah yang lain. Nah, kenapa nggak batal sama yang pertama? Karena yang pertama sewa terjadi ala ainin, sementara yang kedua sewa terjadi ala dhimma. Nah, kalau sekiranya dalam kasus di atas itu talak bain atau khulu terjadi atas budak muqta, sementara yang di bawah talak jatuh dengan sebab qabiltu, istri mengqabul, sementara budak itu ada pada dhimma. Kalau budak yang ada pada dhimma boleh diganti-ganti. Itu perbedaannya. Dalam masalah ini ada pendapat yang lain, budak tidak boleh dikembalikan. Kalau cacat, suami hanya berhak menerima ganti rugi kekurangan nilai dari cacat tersebut. Itu baru satu kasus. Nah, atau satu yang isinya 2. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, kalau suami ngomongnya begini, ta'liq dengan i'ta'. Suami berkata dalam ta'liq dengan i'ta' abdan doang, gak disebutin sifatnya. Kira-kira bunyi bagaimana? In a'taitini abdan fa'anti tadi, kalau kamu berikan ke aku seorang budak, kamu jatuh talak. Nah, tulliqat bi abdin, maka si wanita itu jatuh talaknya dengan menyerahkan budak dengan sifat apa saja. Nah, apapun sifatnya, maka talaknya jatuh, kecuali kalau yang diberikan budak curian, maka talak gak jatuh merupakan apa asal. Kenapa budak curian? Budak yang dirampas, yang diserahkan oleh istri tidak menyebabkan jatuh talak, karena yang namanya i'ta' ya tadi tamlik, memberikan itu maksudnya mempermilikan. Sama yang pembahasan tadi, a'tahu fulanun a'tahu atiyatan, itu maknanya tamallakahu. Tapi kalau aqbadahu, itu maknanya belum tentu tamlik. Nah, yang namanya itu kan yang tadi tamlik. Sementara barang yang dirampas enggak mungkin kita kasih ke orang, berarti mentamlik barang dirampas tidak sah. Karena tidak sah, tidak jatuhlah talak. Itu maka dikecualikan maksud. Maksud itu contoh saja, masruk juga sama, barang dicuri, apalagi yang dicopet, makhlus. Nah, yang mencopet. Menurut pendapat yang kedua, tetap si istri itu jatuh talak dengan barang yang dirampas, sama dengan barang yang dimiliki. Ketika suami bilang ke istrinya, in a'taitini abdan fa anti talik,
kalau kamu berikan ke aku seorang budak, kamu jatuh talak. Yang dikasih itu budak milik istri, talak jatuh. Yang dikasih itu budak curian, juga talak jatuh. Itu pendapat kedua. Kenapa pendapat kedua mengatakan jatuh? Karena suami itu tidak akan pernah memiliki apa yang diberikan oleh istri. Kalau sekiranya barang budak yang diberikan oleh istri itu ke suaminya itu adalah budak milik dia, apakah budak itu milik suami? Enggak juga. Nah, karena alasannya nanti dijelaskan di belakang. Berarti budak itu milik istri, enggak milik istri, budak yang diberikan itu budak rampasan, budak curian, itu enggak memberi pengaruh. Karena kalau budak itu milik istri sekalipun, tetap yang namanya budak tidak akan menjadi milik suami. Kenapa? Karena akadnya di atas barang yang majhul. Nah, karena sifatnya tidak jelas, kriteria dalam budak itu tidak lengkap, berarti barangnya majhul. Akad di atas barang majhul itu tidak sah. Oleh sebab itu, walahu mahrul misli. Nah, suami hanya mendapatkan mahar misli. Ini menurut pendapat yang asal ya. Kecuali maksud bil asahi walahu mahrul misli. Jadi walahu mahrul misli ini jangan digabung ke wasani. Nah, jadi si suami akan mendapatkan mahar misil sebagai ganti muqta karena tidak mungkin dimiliki oleh suami, li'annahu yukhadu iwadan, karena sesungguhnya barang yang diberikan itu diambil suami sebagai imbalan talak. Yang dianya yang diberikan itu majhul ketika ta'liq. Nah, kamu berikan ke aku budak. Budak apa? Yang bagaimana? Majhul. Sementara budak itu adalah nilai dari talak yang dijatuhkan suami. Yang barang majhul tidak cocok jadi nilai. Nah, barang majhul nggak cocok jadi nilai. Sebelilah rumah kamu ya, ada mobil saja beli, tidak sah. Nah, nanti dikasih mobil tahun 86, itu kan mobil juga itu, asal yang mobil-mobilan saja. Jadi tidak sah jual beli. Kenapa tidak sah jual beli? Karena budaknya tidak disebutkan kriteria salam. Nah, ketika budak disebutkan kriteria salam, berarti barangnya jelas dengan menyebutkan sifat. Karena dalam jual beli, barang itu sah kita jual dengan dua cara. Satu musyahadah, namanya baik musyahadah. Satu bizikri sifat, namanya baik salam. Dan tidak ada pendapat mengatakan rujuk ke qimah. Nah, kalau tidak sah budak yang majhul, berarti kita kembali ke qimah. Juga enggak ada pendapat begitu, karena yang barang majhul tidak pernah diketahui qimahnya. Kalau diketahui bisa kembali, kalau enggak diketahui bagaimana mau kembali? Esa berapa harga mobil? Kenapa enggak tahu? Oke. Berapa harga kitab Fathul Qorib? Berapa harga handphone? Hah? Nggak bisa dijawab. Karena yang barang majhul nggak pernah tahu harganya. Berapa harga handphone? Ya tergantung handphone mana yang mau kamu tanya. Harus seperti sifatnya dulu baru tahu harga. Kalau handphone nomor atau harganya,
Nah begitulah kalau dikatakan kalau kamu berikan ke aku budak, kamu jatuh talak. Budak apa? Majhul. Oke lah, kalau budaknya nggak sah karena majhul, kalau itu kembali ke harga budak. Barang yang tidak tahu nggak akan juga tahu harganya. Nah, titik. Nah, diketahui di pembahasan telah lalu dalam masalah ta'liq itu harus jawabannya cepat. Nah, in a'taitini abdan fa anti talib qabiltu, langsung begitu. Nah, kecuali kalau pakai mata in a'taitini, kapan saja kamu berikan ke aku budak, kamu jatuh talak. Itu boleh kapan-kapan. Musannaf hanya mengecualikan barang maksub. Nah, tuliqat bi abdin illa mausuban fil asahi. Musannaf hanya mengecualikan barang dirampas saja, walaupun barang mustarak itu juga sama dengan barang yang dirampas pada hukum yang telah disebutkan tadi. Jadi kalau sekiranya si istri memberikan kepada suami budak milik dia dan kawannya, maka hukumnya sama dengan budak mausub. Menurut pendapat asah tidak jatuh talak. Nah, kenapa budak mustarak sama dengan barang mausub? Karena budak mustarak yang dia kasih hanya setengah milik dia, berarti dia telah merampas sebahagian milik kawan kongsinya. Li'annahu mangsubal ba'd. Barang mustarak itu namanya rampas sebagian. Hak kita kasih betul, tapi hak kawan berarti kita rampas. Ini yang kedua. Satu, seorang suami menyebutkan suatu budak dengan kriteria salam. Yang kedua, suami menyebutkan budak tanpa sifat. Yang ketiga, walau wasafahu bisifatin duna sifatis salam. Kalau suami menyebutkan sifatnya tapi di bawah standar sifat salam. Nah, untuk contoh lebih mudah, untuk budak pertama harus sebutkan dulu jenis budaknya. Budak laki-laki. Kemudian nok budaknya, budak Jepang, budak Romawi, budak Habasyah. Kemudian baru syarat lengkapnya, yang berusia antara sekian dan sekian, yang berkulit, yang tinggi badan kira-kira sekian, yang punya keahlian, semuanya harus detail. Sehingga apabila sifat itu disebutkan, kita mudah mencarinya. Saya bilang sama antum, saya pesan semangka. Sudah bisa cari? Belum. Pasti ada pertanyaan, semangka kuning atau merah? Saya bilang merah. Saya ada pertanyaan? Apa lagi? Berbijikah atau tanpa biji? Saya bilang tanpa biji. Saya ada pertanyaan? Masih? Apa lagi? Yang panjangkah atau yang bulat? Saya bilang bulat. Saya ada pertanyaan? Apa? Berapa biji dan berapa beratnya? Boleh menghubungkan berat sama biji? Tidak boleh. Harus sebut salah satu saja. Karena menggabungkan berat dengan biji menyebabkan izzatul wujud, sulit untuk ditemukan, maka tidak sah. Nah begitu dalam semangka. Jadi harus jelas merah, putih, berbiji, tanpa biji, panjang, bulat, beratnya berapa. Nah, yang sekarang dia sebutkan hanya sebagian saja. Semangka biji, semangka bulat, semangka 5 kilo, enggak detail. Nah, dikatakan budak Turki, budak Habasyah,
budak yang usia sekian, enggak lengkap kriterianya, fa'tathu, lalu wanita ini memberikan kepada suaminya dengan kriteria tersebut, maka wanita itu jatuh talak. Nah, dan suami hanya berhak mendapatkan mahar misil sebagai ganti budak tersebut karena alasan yang telah terdahulu, yaitu budaknya masih majhul. Khair. Nah, terang benderang. Lanjut. Walau mereka talqatan faqat, jikalau memiliki suami akan satu tarak saja, lalu berkata si istri, talliqni talatan bi'alfin, talaklah olehmu akan aku akan talak 3 dengan 1000. Fatallaqa talqatan, maka mentalak ia suami akan satu talak, falahu alfun, maka baginya suami itu 1000. Li'annahu, karena sesungguhnya satu talak, hasala bitilkat talqati maksudu talati, karena sesungguhnya satu talak hasil dengan demikian satu talak oleh tujuan 3 talak. Wahwal hurmatul kubra, dan dianya maksud 3 talak adalah keharaman yang besar. Wakila, dan satu pendapat, thuluthuhu, sepertiganya 1000, tauzi'an lil musamma, karena mentauzi' mempersentasekan bagi yang disebutkan, lil musamma ala adadil mas'uli, atas jumlah yang diminta. Kama laukana, sebagaimana jika adalah yang ikut talata, memiliki ia suami akan 3 talak, fatallaqa wahidatan, lalu mentalak ia suami akan 1 talak. Wakila in alimatil hal, jikalau mengetahui istri akan keadaan, bahwa annahu la yamliku illa talqatan, dan dianya keadaan adalah sesungguhnya si suami itu tidak memiliki ia suami kecuali 1 talak, fa'alfun, maka wanita 1000. Li'annal murada, karena sesungguhnya tempat kembali, wal halatu hadhi, keadaan di sini, kamil li talata, itu sempurnakanlah olehmu bagiku 3 talak. Wa illa, dan jika tidak, maksudnya tidak mengetahui si istri akan keadaan, fathuluthuhu, maka sepertiganya 1000. 5 taqaddama, karena sesuatu yang telah terdahulu. Wal awwalu nassa alaihi fil mukhtasar, pendapat pertama itu menas ya Imam Syafi'i atasnya pendapat pertama dalam kitab Mukhtasar. Wathani, pendapat kedua, qalahul Muzani'u, berkata akannya pendapat kedua oleh Imam Muzani, wal Mufaddalu, dan Imam Mufaddal, wal Mufassalu, dan para ulama yang memperincikan. Hukum yang dirincikan dan hukum atau pendapat yang merincikan, mufassil, wal mufassilu, dan pendapat yang merincikan, hamalal awwala ala halatil aimi, itu menanggungkan ia Imam Muzani atau hukum yang merincikan akan pendapat pertama atas halatil ilmi, keadaan istri itu mengetahui. Wathani ala halatil jahli, dan pendapat kedua atas keadaan tidak mengetahui. Wakila yarji'u ila mahril mithli, kembali ia iwat kepada mahar mithil. Wakila la syai'a lahu, tidak ada
apapun baginya suami, li'annahu lam yutalliq, karena suami itu tidak mentalak ia suami. Kama sa'alat, sebagaimana meminta ia istri. Walau talabat talaqatan bi alfin, jikalau menuntut ia istri akan satu talak dengan 1000, wa talaqa, lalu mentalak ia suami talaqatan akan satu talak bi mi'atin dengan 100, wa ta'a bi mi'atin biridhahu biha, jatuhlah talak dengan 100 karena relanya si suami dengannya 100. Wakilah pendapat kil bi alfin dengan 1000, kama law sakata 'anil wali, sebagaimana jika lau diam ia suami dari iwad. Wa yalghu dzikrul mi'ah, dan sia-sialah oleh penyebutan 100, muwafaqatan laha, karena mensesuaikan baginya si istri. Wakila la yaqa'u lil mukhalafati, pendapat kira mengatakan tidak terjatuh ia talak dengan sesuatu yang berbeda. Kama law qala, karena sesuatu yang berbeda, karena berbeda. Kama law qala, sebagaimana jika berkata ya suami, anti tariqun bi alfin, engkau jatuh talak dengan 1000, faqabilat bi mi'atin, lalu mengkabul ia istri dengan 100, wal farqu dhahirun, dan perbedaan itu jelas. Jikalau suami memiliki hak talak satu saja, kenapa satu saja? Karena sudah ditalak 2 sebelumnya dari pakai. Suami sudah memakai hak talaknya 2, sisa 1 lagi. Lalu sang istrinya atau istrinya berkata, "Talikni salatan bi alfi." Kamu ceraikan aku talak 3 dengan bayaran 1000. Maka menjatuhkan oleh suami 1 talak yang tersisa tersebut. Nah, pendapat pertama, suami berhak menerima 1000. Alasannya adalah karena telah hasil dengan 1 talak yang dijatuhkan suami apa yang menjadi tujuan dari talak 3, yaitu haram kubro. Bukan kubro, hukumnya haram. Haram yang kubro. Nah, haram besar artinya bain kubro maksudnya. Gak boleh lagi kembali kecuali dengan muhallil. Jadi maksudnya begitu. Wakila pendapat kedua mengatakan suami tidak berhak 1000, tapi 1/3 dari 1000 tersebut kita bagi musamma sesuai dengan jumlah permintaan. Musamma nilainya 1000, permintaannya 3 talak, yang dia punya cuma 1, berarti 1000 dibagi 3. Nah, sama hukumnya kalau suami memiliki 3 talak cuma dikasih 1. Suami punya talak 3 full masih hak talaknya, istrinya bilang, ceraikan aku talak 3, kamu saya kasih 1000. Tapi istrinya menjatuhkan, suaminya menjatuhkan talak 1, maka suami hanya dapat 1/3. Nah, itu pendapat keberapa itu? Pendapat kedua. Pendapat ketiga, in alimatil hal, kalau suami istri mengetahui keadaan suaminya hanya tinggal 1 talak lagi, tapi dia tetap ngomong, ceraikan aku talak 3, maka kamu dapat 1000. Maka dalam hal ini
suami dapat 1.000. Istri dah tahu talak suami tinggal 1, tapi dia ngomong talak saya 3, kamu dapat 1.000. Maka maksud kata-kata istri itu adalah kamil lisalah, sempurnakan talak 3, kamu dapat 1.000. Tapi kalau istri tidak tahu, maka yang jatuh, maka hak suami hanya 1/3 dari 1.000, karena alasan telah terdahulu. Apa itu? Tauzi'an lil musamma alal adadil mas'ul. Titik. Ada berapa pendapat? 3. Pertama, dapat 1.000. Kedua, dapat 1/3. Ketiga, tergantung. Nah, kalau istri tahu dapat 1.000, istri nggak tahu dapat 1/3. Pendapat ketiga ini namanya mufassil. Nah, pendapat yang merinci. Nah, Imam Jalaluddin mau tegaskan ke kita, al-awwal nassa alaihi fil mukhtasar. Nah, pendapat pertama yang mengatakan suami dapat 1.000 itu nas Imam Syafi'i yang ada dalam kitab Mukhtasar. Mukhtasar ini adalah kitab karangan Imam Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Nah, jadi Imam Syafi'i punya murid. Nah, murid itu di celah-celah belajar itu beliau meringkas pendapat imam. Ringkas. Ini Mukhtasar Muzani. Nah, itu ulama kita dulu. Ringkasan belajarnya jadi kitab. Nah, kalau sekarang minta izin 3 menit. Mau 1, mau 2? 3 menit. Nah, karena Mukhtasar Muzani. Ada namanya Mukhtasar Waiti. Nah, kitab Muwatta Imam Malik itu juga bukan karangan Imam Malik. Nah, Muwatta Imam Malik itu berdasarkan kepada muridnya. Muwatta Imam Malik karangan siapa? Nah, maka Muwatta Imam Malik itu ada persifulan. Nah, khair. Nah, sementara pendapat yang kedua, mana pendapat kedua? Tidak tahu. Hah? Tidak tahu? In alimat, tidak tahu keadaannya. Enggak, pendapat yang kedua sulusuhu. Nah, itu adalah pendapat Imam Muzani sendiri. Wal mufassil, pendapat yang merinci itu yang mana? Yang ketiga, itu menanggungkan yang pertama kepada tahu, yang kedua menanggungkan kepada tidak tahu. Jadi pendapat pertama Imam Syafi'i mengatakan dia dapat 1.000. Kata pendapat ketiga itu kita tanggungkan kalau istrinya tahu, talaknya sisa 1. Pendapat Imam Muzani mengatakan oh enggak, dia dapat 1/3. Maka pendapat murid ditanggungkan ketika istri tidak tahu. Jadi mereka yang ketiga ini adalah pendapat cucu murid yang tidak mau membenturkan antara guru dengan murid. Jadi sang cucu, ini pendapat ketiga, ini pendapat yang termuda ini. Ketika sang cucu murid baca Mukhtasar Muzani, ini gawat ini. Imam Syafi'i mengatakan dia dapat 1.000. Murid Imam Syafi'i nama Imam Muzani mengatakan dapat 1/3. Gak mungkin guru sama murid nih berbeda pendapat. Berarti pendapat imam ketika istri tahu talak suami tinggal 1 tapi diminta 3. Pendapat murid Imam Muzani mengatakan 1/3, berarti kondisinya istri tidak tahu. Itu namanya mufassil, pendapat yang merincikan
menanggungkan pendapat pertama kepada kondisi istri tahu, yang kedua kepada kondisi tidak tahu. Ada 3 pendapat. Nah, pendapat yang keempat, suami rujuk ke mahar misil. Pendapat yang kelima, suami tidak dapat apa-apa. Kenapa nggak dapat apa-apa? Karena talaknya tidak jatuh. Maaf, karena suami tidak menjatuhkan talak sesuai permintaan. Jadi ada 5 pendapat. Nah, kalau istri minta 1 talak dengan bayaran 1.000, ini kasus keberapa? Dihitung lagi. Kalau istri minta 1 talak bayaran 1.000, talikni talqatan bi alfin, ceraikan aku talak 1, ku bayar 1.000. Kata suami, aku ceraikan kamu talak 1, bayar 100. Istrinya minta 1.000, suaminya diskon jadi 100. Pendapat yang kuat, waqa'a bimi'ah, talak jatuh bayaran 100 karena suami ridho dengan 100. Pendapat yang kedua, bayar 1.000. Nah, suami harus bayar 1.000. Sama hukumnya ketika suami mengatakan, istri katakan, talikni wahidatan bi alfin, ceraikan aku talak 1, ku bayar 1.000. Suami bilang, talak tuki. Berapa bayar? Kalau suami bilang talak tuki saja, tetap 1.000, ikut permintaan istri. Nah, begitu juga kalau dia bilang talak tuki bimi'ah, ku ceraikan kamu 100, maka penyebutan 100 itu dianggap sia-sia. Kenapa? Muwafaqatan laha, supaya menyamakan dengan permintaan istri. Pendapat yang ketiga, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena beda permintaan dengan pengabulan. Nah, sama halnya begini. Kalau istri bilang, kalau suami bilang anti talib bi alfin, kamu jatuh talak 1.000, lalu istri bilang dengan 100, maka nggak jatuh talak. Jadi hukumnya sama dengan itu. Kata pendapat ketiga. Kata pendapat pertama, farqu dhahir, jangan kamu sama-samakan begitu, itu beda itu. Nah, yang ini suami ngasih harga, yang punya hak ngasih harga 1.000, orang yang beli mau bayar 100, tentu nggak jatuh talaknya. Yang tadi, yang membeli mau bayar 1.000, tapi yang jual menurunin harga, apa salahnya? Yang disamakan. Jangan disamakan antara yang berhak menurunkan harga yang menurunkan. Di sini suami bilang apa? Anti talik bi alfin, kamu jatuh talak bayar 1.000. Istrinya bilang apa? Saya terima tapi 100. Bisa disamakan. Ketika istri bilang ceraikan aku saya beri 1.000, lalu suami ceraikan bayar 100. Wal farqu dhahir, beda sekali, jangan sama-sama. Kalau di sini yang tidak berhak menurunkan hak, kalau di sana yang punya hak menurunkan hak, yang disamakan. Titik. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Walau qalat talliqni ghadan bi alfin fattallaqa ghadan aw qablahu banat. Jikalau istri berkata, talaklah aku besok dengan 1.000, dengan imbalan 1.000, dan maka suami mentalak besok atau sebelumnya besok, maka tetap kailah si istri. Li'annahu hasala maqsuduha wa zada bi ta'jilihi fi tsaniyah. Karena sesungguhnya terhasil oleh maksud istri dan menambahi oleh suami
dengan menyegerakan talak. Wazada bertambah ia maksud. Wazada dan bertambah ia maksud dengan menyegerakan talak pada kasus yang kedua. Di mahri mislin dengan mahar misil qat'an secara pasti. Wakila fi qaulin bil musamma, pada satu qaul dengan mahar musamma. Wa fil qaulil akhar, pada qaul yang lain az-zahir bi mahril mithl, yaitu pendapat zahir dengan mahar misil. Wa wajhul qat'i bihi, dan satu alasan yang pasti dengan mahar misil, di anna hadzal khul'a dakhalahu syartu ta'khir talaq, karena sesungguhnya ini khuluk itu masuk padanya khuluk syarat-syarat mengakhirkan syarat mengakhirkan talak. Wahua dianya syarat mengakhirkan talak itu rusak, fasidun la yuqtaddu bihi, yang tidak dipertimbangkan dengannya mengakhirkan talak. Fa yasqutu minal iwadi ma bi yuqabiluhu wa huwa majhulun fa yakunul baqi majhulan. Lalu gugur dari imbalan oleh sesuatu yang membandingkan sesuatu dan dianya iwad itu tidak diketahui, lalu menjadi oleh pembanding yang sisa itu majhulan, itu tidak diketahui. Wal majhulu yata'ayyanu ruju'u fihi ila mahri misli, dan yang tidak diketahui itu tentu kembali kepada yang tidak diketahui, kepada mahar misil. Wakila, ada satu pendapat, intallaqaha aliman bibutlani ma jara minha, jika suami mentalak istri dengan mengetahui dengan batalnya sesuatu yang timbul darinya istri, waqa'a rajaiyan wa la yajibu malun, maka jatuhlah talak roji dan tidak ada kewajiban harta. Wala qasada ibtida'at talaqi, jikalau suami bermaksud memulai talak, waqa'a rajaiyan, maka jatuhlah talak rojai. Fa in tahamat, jika mencurigai oleh si istri akan suami, halafa, maka suami bersumpah. Kama qalahu Ibnu Rif'ah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rif'ah akan talak raj'i, walau talaqaha ba'da mudiyil wada, jikalau suami mentalak istri setelah berlanjutnya besok, nafaza rajaiyan, maka jatuhlah talak raj'i. Li'annahu, karena sesungguhnya suami khalafa qaulaha wa kana mubtadi'an, karena sesungguhnya suami itu menyalahi perkataan istri lalu menjadi permulaan. Jadi ya suami itu yang memulai. Maka jadi ya suami itu yang memulai. Fa in zukira malan, jika suami menyebut harta, fala budda minal qabuli, maka mesti darinya qabul. Nah, titik. Kalau istri bilang ke suaminya, talikni gadan bi alfin, ceraikan aku besok pagi dengan bayar 1.000. Fatallaka gadan, lalu suami menceraikannya besok pagi atau lebih cepat sebelumnya, maka istrinya jatuh talak bain dengan membayar mahar misil. Kenapa jatuh talak bain?
Karena maksud istri sudah tercapai, yaitu jatuh talak besok. Bahkan pada kasus kedua, maksudnya lebih tercapai, karena dapat bonus disegerakan sekarang. Tapi kenapa mahar Mesir enggak 1.000? Hah? Kenapa harus bayar mahar Mesir enggak bayar 1.000? Karena taklik itu tidak boleh tertunda. Nah, taklik itu tidak boleh dikaitkan dengan besok. Taklik itu harus tembus. Nah, itu alasannya. Gara-gara gadan itu maka batal taklik. Jadi kalau dia katakan talikni bi alfin, ceraikan aku dengan bayar 1.000, langsung suami ceraikan, maka nggak ada khilaf, bayar 1.000. Ini gara-gara gadan. Nah, pendapat kedua mengatakan fi qaulin bil musamma, tetap dengan apa yang disebutkan dalam akad, yaitu bayar 1.000. Fi qaulin akhar al-zahir bi mahril misli, dengan mahar misil. Nah, jadi ada 3 pendapat. Pendapat pertama kotok mahar misil. Pendapat yang kedua musamma. Pendapat yang ketiga dengan mahar misil, tapi khilaf menerima adanya qaul bil musamma. Wa wajjahal qat'u bih, memberikan penjelasan oleh pendapat yang mengkotok dari mahar misil. Kenapa mesti mahar misil kotok? Berarti di sini menceritakan 2 torik. Nah, pertama torik kotok, bayar mahar misil. Yang kedua torik khilaf, yaitu 2 pendapat. Pendapat pertama musamma, pendapat kedua mahar misil. Apa alasan tarik pertama mengkotok? Dijawab wa wajjahal qat'u bihi, memberikan pandangan oleh kotok dengannya mahar misil, yaitu sesungguhnya khulu itu telah masuk akadnya oleh syarat mengakhirkan talak. Jadi taklik talak sudah dimasuki oleh syarat mengakhirkan talak dengan sebab ada kalimat gadan, dan dianya syarat mengakhirkan talak tidak dihitung. Nah, lam la yaqtadu, karena syarat itu tidak dihitung, maka gugurlah imbalan dari syarat tersebut. Fayasqutu minal iwad ma yukabiru, maka gugur dari imbalan sesuatu yang mengimbangi akannya talak, dan dia majhul. Nah, fayakunul baqi majhul, maka jadilah yang sisa majhul juga. Sementara yang majhul itu harus merujuk ke mahar misil. Apabila ada sesuatu yang majhul, kembalinya ke mahar misil. Itu pendapat alasan tarik qati'. Nah, kemudian ada juga mengatakan begini, kalau suami menceraikan istrinya padahal dia sadar bahwasanya janji yang dijanjikan 1.000 itu enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena istrinya memberi kait kata-kata gadan, maka talaknya jadi talak raj'i dan tidak perlu dibayar. Tapi kalau suami mengungkapkan talak bukan menjawab pertanyaan istri, tapi justru memulai talak, kata si suami, kata istri, ceraikan aku besok, aku akan bayar kamu 1.000.
suami bilang aku ceraiin kamu sekarang. Nah, kalau ucapan suami itu bukan sebagai jawaban daripada permintaan istri, tapi inisiatif dia sendiri, maka talaknya raj'i. Kalau si istri curiga mencurigai suami, kata si suami, kamu jangan senang bain dari saya, kamu nggak usah bayar 1.000. Kenapa nggak usah bayar 1.000? Karena saya mentalak kamu ibtidaan, bukan sebagai jawaban. Nah, istri curiga, maka kalau istri curiga, istri boleh meminta suami bersumpah. Itu pendapat Imam Nurif'ah. Bagaimana kalau suami menceraikan istrinya setelah lewat hari esok? Kata istrinya, tak ceraikan aku besok, aku bayar 1.000. Tapi besok gak diceraikan, justru diceraikan lusa. Lusa dia ceraikan. Maaf, ya lusa dia ceraikan. Maksudnya dia ceraikan itu, dia menyatukan talak itu di waktu lusa. Maka tembuslah talak raj'i karena suami telah menyalahi perkataan istri. Istrinya mintanya besok, suaminya kasih lusa, maka suami dianggap mubtadi, pencetus talak, bukan jawaban daripada istri. Nah, kalau suami lusa tersebut memberitahukan nilai talak, ku ceraikan kamu sekarang dengan bayar 1.000, maka sah talaknya kalau istrinya qabul. Kalau istrinya qabul nggak sah. Nah, ini penyelesaian hukum. Kalau istrinya bilang talikni badan bi alfin, fatallaqa badan au qabla wadin. Titik. Ada pertanyaan sampai di situ? Jadi kalau misalnya si istri tadi kasih budak, menyerahkan budak yang digosok, yang dirampas, itu talaknya jatuh apa enggak? Menurut pendapat asal tidak. Menurut mukabil asal iya. Nah, setelah itu kan ada walahu mahrul mithli. Iya. Itu Kembali kepada itu bukan kembali kepada illa mausuban, tapi kembali kepada walau qala abdan. Kalau suami mengatakan budak doang, tuliqat bi abdin, maka jatuh talak dengan menyerahkan budak. Tapi budak nggak dapat, jadi milik suami. Dan suami dapat hanya mahar. Nah, jadi digabungkan mata dan mata. Kecuali nggak jatuh talak kalau budaknya mausub. Jadi mausub ini berarti nggak jatuh talak. Kalau nggak jatuh talak berarti suami nggak dapat apa-apa. Nah, jadi walau mahrum muslim bukan kepada ila mausuban, tapi kepada tuliqat bi abdin walahu mahrim muslim illa mausuban fil asahi. Harusnya ila itu di belakang, cuma diletakkan di tengah karena Imam Nawawi ini kan sudah kelas minhaj, nggak apa-apa bolak-balik. Nah, kelas ada pertanyaan tentang talak? Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah,